Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan izinnya lah kita semua bisa melanjutkan kajian online kita masih dalam program JMS Jalan Menuju Surga yang diadakan oleh Media Al-Ma'tuq. Dan yang menjadi referensi utama kita masih kitab yang berjudul Furasu Kasbis Thawab, ya, kesempatan meraih pahala, wa aktsar min mi'ah wa khamsa wa sab'ina sababan fi dukhulil jannah, dan 175 lebih sebab masuk ke dalam surga, wa syai'un mimma ja'a fi wasfil jannati wa na'imi ahliha, dan penjelasan mengenai sifat surga dan kenikmatan yang akan diraih oleh penghuninya. Ini judul kitab asli dari kitab yang menjadi referensi utama kita, yang diterjemahkan dengan judul 175 Jalan Menuju Surga, yang dikarang oleh Syekh Naif bin Mamduh Al-Saud hafizahullahu ta'ala. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang 5 di antara hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah tauhid, karena tauhid akan menghapus dosa-dosa. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang tegar di atas tauhid, tidak mau menyembelih walaupun hanya seekor lalat kepada selain Allah, maka itu pun akan menjadi sebab seorang masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, itu doa yang hendaknya kita ucapkan agar terhindar dari kesyirikan. Kemudian yang keempat, mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Dan kelima, yaitu berkaitan dengan silaturahim. Ini di kesempatan yang telah lalu telah kita bahas. Kita sekarang masuki ke poin yang keenam, yaitu di antara jalan menuju surga adalah kita mendoakan saudara-saudara kita yang beriman. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Albani, "Man istaghfara lil mu'minina wa lil mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Siapa saja yang memintakan ampun untuk orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, maka Allah akan catatkan baginya pahala sejumlah orang yang beriman tersebut. Ya, ini pahala yang sangat besar sekali ketika kita ucapkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Ini doa yang tidak sulit untuk kita ucapkan, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan bahwasanya satu orang yang beriman yang kita doakan itu pahalanya satu pahala. Bagaimana dengan mukminin wal mukminat, semua orang beriman, baik laki-laki maupun wanita. Berapa jumlah umat Islam sekarang di permukaan bumi ini yang kita doakan? Belum lagi kalau kita doakannya al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Yang sudah wafat, berapa juta orang, berapa miliar orang yang kita doakan. Maka ini kalimat yang sangat sederhana, memintakan ampun bagi orang beriman, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sebab yang sangat luar biasa dahsyat menjadikan seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum membawakan 3 ayat yang berkaitan tentang hal ini. Di antaranya yaitu surat Nuh ayat yang ke-28.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara." Ketika Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya, wahai Rabb, ampuni hambamu ini dan kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan bagi orang yang masuk rumahku dalam kondisi beriman. Walil mu'minina wal mu'minat. Kemudian beliau doakan secara umum. Setelah tadi yang masuk ke rumah, beliau doakan secara umum, baik dan ampuni semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, walaupun mereka tidak masuk rumahku. Wala tazidil zalimina illa tabara. Dan ya Allah, jangan kau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu kecuali kebinasaan. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam yang terdapat di surat Nuh ayat yang ke-28. Ya, jadi Nabi Nuh mencontohkan kepada kita bahwa beliau mendoakan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita secara keseluruhan. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa khasar. Demikian juga Nabiullah Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunannya banyak sekali yang menjadi nabi. Beliau pernah berdoa di surat Ibrahim ayat yang ke-41, Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami, atau ampunilah diriku dan beserta kedua orang tuaku, juga orang-orang yang beriman di hari terjadinya hisab atau perhitungan amal, yakni hari kiamat. Ya, beliau berdoa, Rabbana ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, wahai Rabb kami, ampunilah diriku ini dan kedua orang tuaku. Walil mu'minina wal mu'minat, walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Demikian juga orang yang beriman. Ya, dan walil mu'minin, ketika tidak disebutkan al-mu'minat, itu pun masuk. Ya, karena kaidah usuliyah mengatakan al-akhawat syaqaiqur rijal. Ya, wanita itu secara hukum itu sama dengan laki-laki, kecuali ada yang membedakan. Maka kalau disebutkan al-mu'minin, kata para ulama bahasa, itu masuk di dalamnya al-mu'minat. Ya. Maka Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah untuk mengampuni dirinya, kedua orang tuanya, dan orang-orang yang beriman semuanya, terutama di hari perhitungan amal, yaumal hisab, yakni yaumal qiyamah, yaitu di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman memuji hamba-hamba yang beriman, ya, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kondisi para sahabat tentang bahwasanya mereka mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah Muhajirin dan Ansar. Mereka berdoa, yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan kau jadikan ada kedengkian di dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha lembut, lagi maha penyayang. Ini doa yang diucapkan oleh orang-orang beriman. Ya Allah puji. Walaupun mereka datangnya setelah kaum Muhajirin dan Ansar. Tapi ketika mereka senang mendoakan saudara-saudara yang beriman, maka
mereka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan Allah puji mereka. Ini di antara amalan yang ringan, mendoakan orang lain, terutama mendoakan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, di antara sebab seorang masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka, yaitu bahwasanya di sana ada malaikat yang tugasnya untuk mengawal seorang mengucapkan amin. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim bagi saudaranya yang saudaranya itu tidak tahu kalau ia sedang mendoakannya, mustajabah. Doa seperti itu dikabulkan inda ra'sihi malak, yang mana di sisi kepalanya itu ada malaikat. Muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithlin. Ya, tidaklah orang tersebut mendoakan saudaranya yang padahal ia tidak tahu kalau ia sedang didoakan, kecuali ada malaikat yang berada di dekat kepalanya, ia akan mengucapkan amin. Ya, setiap orang itu berdoa, malaikat itu mengucapkan amin. Walaka bimithlin, dan bagimu seperti yang kau minta. Ya, dan bagimu seperti yang kau minta, yakni untuk saudaramu itu. Ya, ini di antara cara kalau kita ingin mendapatkan doa yang mustajab. Perbanyak doa untuk saudara-saudara kita dan mereka tidak tahu kalau kita mendoakan mereka. Bahkan bukan hanya kita mendapatkan pahala, kita pun akan mendapatkan apa yang kita minta untuk mereka. Mereka mendapatkan dan kita pun akan mendapatkan seperti apa yang kita minta untuk mereka. Ya, ini di antara ya keutamaan seorang mendoakan saudara-saudaranya yang beriman. Kalau kita doakan saudara kita yang meninggal, kita ucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yanqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa azabin nar. Maka di sana akan ada malaikat yang mengatakan amin walaka bimisl, amin, dan engkau akan mendapatkan seperti apa yang kau mintakan untuk saudaramu. Subhanallah. Ya, ini ucapan yang mungkin tidak berat, tapi kebaikannya kembali kepada kita dan kembali kepada saudara-saudara kita. Makanya jangan sepelekan doa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un akram 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah melebihi doa. Dan Syekh Abdul Razak Al-Badar beliau menukilkan ucapan seorang ulama, kalau tidak salah Mutarif bin Sikhir, mengatakan bahwasannya ya doa itu adalah kunci segala macam kebaikan. Beliau perhatikan kebaikan itu begitu banyak. Ada sholat, ada zakat, ada saum, dan berbagai macam kebaikan. Namun ternyata kebaikan-kebaikan itu akan diraih kalau kita meminta kepada Allah. Karena semua kunci kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau memahami ternyata kunci seluruh kebaikan adalah doa. Kalau kita pandai berdoa, kalau kita kuat dalam berdoa, insya Allah berbagai macam kebaikan kita akan dapatkan. Namun kalau kita lemah berdoa, kita malas berdoa, kita jarang berdoa, maka jangan salahkan
kalau kebaikan yang kita dapatkan sedikit atau mungkin jarang pula. Maka doa baik untuk diri sendiri ataupun doa untuk saudara-saudara kita yang seiman ini merupakan sesuatu yang sangat besar pahalanya di sisi Allah dan menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Karena Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka semakin banyak orang berdoa, maka semakin banyak pahalanya. Dan jangan kita katakan, saya sudah bertahun-tahun berdoa namun tidak dikabulkan juga. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam bertahun-tahun berdoa agar beliau disembuhkan. Ya, dikatakan beliau itu sakitnya 18 tahun, ya, baru sembuh. Demikian juga Nabi Yaqub alaihissalam ketika beliau ingin bertemu dengan anaknya Yusuf alaihissalam yang ya setelah diajak oleh saudara-saudaranya karena hasad, kemudian mereka mengatakan bahwasanya Yusuf itu meninggal dimakan hewan buas padahal dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian datang rombongan, kemudian menarik Yusuf dari sumur itu, kemudian dibawa, dijual dan seterusnya. Ya, dan Nabi Yaqub alaihissalam bersabar terus berdoa ya selama 40 tahun. Bahkan saking sedihnya beliau itu matanya sampai memutih dan menjadi buta. Ya. Namun beliau walaupun kondisi seperti itu tidak putus asa dari rahmat Allah, terus berdoa selama 40 tahun sampai akhirnya bertemu dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa di antara kita yang berdoa berpuluh-puluh tahun dengan satu doa? Tentu ini menunjukkan kepada kita bagaimana para nabi, mereka adalah orang-orang yang sangat sabar dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini merupakan kunci berbagai macam kebaikan. Jangan sepelekan doa dan yakinlah ketika kita berdoa itu pintu ijabah akan dibukakan. Ya. Seorang ulama salaf menceritakan ketika beliau melihat ada anak kecil yang terus mengetuk-ngetuk pintu rumah orang tuanya. Ya, kemudian dia memahami, oh, ya, kalaulah seandainya anak kecil yang terus-menerus memetuk pintu rumah orang tuanya itu, niscaya akan dibukakan. Tentu Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Penyayang. Kalau kita terus-menerus meminta kepada Allah, terus-menerus memohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Ya. Oleh karenanya seorang ulama salaf mengatakan jiddu fid du'a. Ya, sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Tidaklah ada orang yang mengetuk pintu terus-menerus kecuali pintu itu niscaya akan dibukakan baginya. Ya, jadi memang perlu kesungguhan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah kalaupun seandainya doa kita tidak dikabulkan ketika di dunia, yakinlah bahwasannya itu merupakan kebaikan. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya tidaklah seorang berdoa kecuali dia akan mendapatkan satu di antara tiga hal. Yang pertama, inma an yu'ajjila lahu da'watah, yaitu Allah bayar tunai sesuai dengan permintaannya. Dia minta motor kepada Allah untuk berdakwah, untuk menuntut ilmu, Allah beri tunai. Au yasrifa 'anis syarri mithli au kama qala, atau dia dipalingkan dari keburukan yang semisal dari yang dia minta. Misalkan ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada saya uang 500 juta untuk saya jadikan modal usaha sehingga saya bisa menghidupi keluarga dan bisa terbebas dari hutang-hutang saya, misalkan. Maka dia terus berdoa kepada Allah, namun Allah tidak beri dalam kondisi bentuknya uang seperti itu. Tapi ketika dia suatu ketika pulang atau ia berangkat keluar dari rumah, tiba-tiba ya hampir saja ia terserempet oleh truk tronton, truk yang sangat besar. Kemudian dia mengatakan, aduh, kalau saya tadi ketabrak, ya,
kalaupun selamat, kalau seandainya selamat, itu minimalnya saya harus operasi 500 juta rupiah. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, hakikatnya ia sedang mendapatkan pengkabulan doa. Yaitu dia diselamatkan dari keburukan yang sebenarnya keburukan itu kalau diuangkan 500 juta bahkan bisa lebih. Ya, ini bentuk yang kedua. Allah hindarkan keburukan yang semisal dari apa yang dia minta. Kemudian yang ketiga, ayyadakhiru lahu yaumal qiyamah au kama qala. Atau akan disimpankan baginya pahala yang besar nanti di hari kiamat. Ya, ketika ada orang yang dia berdoa, ya Allah berikanlah saya anak yang soleh, ya Allah berikanlah saya keturunan yang soleh, ya Allah berikanlah saya istri dan anak-anak yang soleh. Ternyata Allah takdirkan anak-anaknya tidak ada yang soleh. Ya, semuanya kondisinya ya mengecewakan. Tidak ada yang soleh satupun. Namun dia terus berdoa kepada Allah, terus berdoa. Maka bisa jadi dengan sebab doanya itu, Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya pahala seperti bagaimana kalau ia memiliki anak yang soleh. Sempurna. Dengan sebab apa? Dengan sebab doanya. Maka jangan sampai kita meremehkan doa. Ya. Bahkan doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Oleh karena ada satu kitab namanya Hisnul Muslim, senjata orang beriman. Memang senjata paling ampuh yang dimiliki oleh orang beriman adalah doa. Bagaimana ketika Nabi SAW melihat para sahabat sedang perang Badar, kemudian beliau berdoa mengangkat tangan setinggi-tingginya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, jika engkau menjadikan mereka kalah, maka engkau tidak akan disembah lagi di atas permukaan bumi ini. Terus beliau berdoa. Ya. Demikian juga di peristiwa perang Ahzab, bagaimana Nabi SAW terus berdoa sampai terjatuh ridanya. Karena memang kita yakin ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memperhatikan adab-adabnya, kita yakin Allah SWT akan memberikan apa yang kita minta dengan salah satu di antara 3 hal yang tadi telah kita sebutkan. Ini di antara jalan menuju surga, yaitu mendoakan orang lain kemudian diaminkan oleh malaikat. Ya. Kemudian yang ke-8 yaitu ya, mengenai keutamaan suatu zikir yang biasa kita baca di zikir pagi dan petang. Ya. Terutama di zikir pagi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbih, Allahumma inni asbahtu ushhiduk wa ushhidu amalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk a'taqallahu rubu'ahu minan nar faman qalaha marratain a'taqallahu nisfah wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'i fa in qalaha arba'an a'taqallahu minan nar." Ya, ini beliau menukilkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, namun Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Walaupun Syekh bin Baz beliau menganggap hadis ini hasan di dalam kitab Tuhfatul Akhyar. Jadi ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani menganggapnya lemah, sementara Syekh bin Baz menganggapnya hasan. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik
Siapa yang mengucapkan ketika paginya, ya Allah, aku menjadikanmu saksi. Demikian juga malaikat pemikul arsy-Mu dan seluruh malaikat, bahwasannya ya dan semua makhluk-Mu, annaka antallah, bahwasanya engkau adalah Allah. La ilaha illa ant. Tidak ada sembahan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali hanya engkau. Wahdaka la syarikalak. Engkau zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Siapa yang mengucapkannya satu kali, maka seperempat tubuhnya terbebas dari api neraka. Waman aw faman qalaha marratain a'taqallahu nisfahu. Dan siapa yang mengucapkannya 2 kali, maka setengah badannya terbebas dari api neraka. Waman qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'i. Dan siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali, maka ia terbebas dari api neraka 3/4-nya. Fa in qalaha arba'an a'taqahu Allahu minan nar. Dan siapa yang mengucapkannya sebanyak 4 kali, maka seluruh tubuhnya itu terbebas dari api neraka. Ya, jadi ini hadis yang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama apakah sahih atau tidak. Namun sepertinya Syekh di sini beliau berpandangan hadisnya hasan karena Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau memandang hadis ini adalah hasan. Ya, maka ini ucapan yang ringan di lisan, tidak memakan waktu lebih dari 1 menit, namun bisa menyebabkan seorang terbebas dari api neraka. Ya, maka ini menunjukkan betapa pentingnya kita berzikir, terutama zikir pagi dan petang. Di dalam zikir pagi dan petang itu lafaz-lafaznya luar biasa sekali. Terkadang ada satu zikir yang menyaingi zikirnya seorang dari mulai ya fajar sampai ia syuruk, tidak berhenti zikir, itu tersaingi dengan satu ucapan dalam zikir pagi. Ya, Nabi SAW menjelaskan subhanakallahumma bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa bidada kalimat. Kalau diucapkan seperti yang disunnahkan dalam zikir pagi petang, ya 3 kali, maka itu menyaingi seorang sahabiat yang sedang berzikir, duduk dari setelah fajar sampai syuruk, itu disaingi oleh orang zikir seperti itu. Kemudian di dalam zikir pagi petang juga terdapat sayyidul istighfar, pemimpinnya para istighfar, yang mana kalau ada orang yang mengucapkannya di pagi hari kemudian meninggal di siang harinya atau di sore harinya, maka ia termasuk penghuni surga. Dan kalau ia baca di sore hari kemudian meninggal di sore atau di malam harinya, maka ia termasuk penghuni surga. Ya, lihat ucapan yang tidak membutuhkan kekuatan harta dari kita, ya hanya tinggal kita lafazkan saja, tapi keutamanya luar biasa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setelah itu beliau menjelaskan mengenai keutamaan berzikir yang mungkin insyaallah hal ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk melakukan amalan berbagai macam amal soleh yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.